Saya pikir tidak ada wanita yang tidak memberdayakan dirinya sendiri. Bagaimana caranya hal yang kecil menjadi hobi, kemudian berusaha untuk menjadi entrepreneur dari semua sisi yang kita punya. Karena pertama prihatin dengan kondisi makanan yang dikonsumsi sama sekitar. Kemudian saya juga ada concern kesehatan tertentu yang mengharuskan saya memang harus makannya pilih-pilih. Dan saya yakin itu bukan hanya di diri saya, tapi ada juga orang lain yang mengalami hal yang seperti itu. Nah, disitulah keinginan saya untuk bisa, mungkin dengan provider makanan catering yang sehat ini akan banyak peminatnya. Awal-awalnya sangat berpengaruh. Pertama, mungkin kekhawatiran orang-orang, jadi mereka lebih saving sama uangnya, lebih pengen nyari safety gitu. Artinya mereka tidak mau yang tadinya berlangganan, stop dulu deh gitu. Itu otomatis yang tadinya banyak, turun drastis, cash flow juga jadi kacau. Terus kemudian yang kantor-kantor yang tadinya order gitu, jadi sepi karena mereka ada di rumah. Akhirnya saya berkenalan dengan Jackpreneur, saya juga berkenalan sama teman-teman di Snakertran. Saya ikut-ikut latihan yang bisa meningkatkan kompetensi saya, bukan hanya diri saya sendiri, tetapi bisnis yang sedang saya bangun. Bagaimana Rasul-Rasul Allah ada seorang ibu rumah tangga pun, dia memberdayakan dirinya sendiri untuk madrasah anak-anaknya di rumah. Mereka mendedikasikan hidupnya itu sebetulnya untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya, untuk keluarganya. Ya hidupnya tidak wasting, tidak sia-sia. Apa yang dia bisa dia lakukan. Percaya diri, tidak putus asa, dan selalu pengen belajar gitu dan menjadi lebih baik. Karena perempuan itu biar bagaimanapun makhluk yang kuat. Dan saya kepingin bagaimana sih caranya beribadah sambil berusaha gitu. Akhirnya saya putuskan untuk memilih resign, dan usaha ini, kalau usaha saya pikir ibadah saya dapat juga untuk rumah, plus juga untuk niatan saya bahwa kebetulan saya ada background sekolah dakwah gitu, kemudian ini nyambung semuanya gitu untuk di fashion pakaian muslim. Kita nggak pernah tahu sampai kapan suami dititipkan oleh Allah sama kita gitu kan. Itu ada batas waktunya. Kita juga nggak tahu apakah kita duluan atau suami. Tapi begitu suami yang meninggalkan kita duluan, lantas kalau kita tidak berwirausaha, kita mau apa? Nanti bagaimana anak-anak kita ke depannya? Gitu. Buat saya itu penting sekali gitu. Meskipun bekerja juga nggak salah, tapi tadi itu kalau bekerja adalah ada batasan dengan anak-anak. Kita sangat terbatas waktunya terutama. Tadinya karena saya terjun ke fashion designer itu juga lumayan cepat naiknya gitu, tapi begitu pandemi jebret, kolaps semua, tiarap semua bisnis usaha fashion gitu. Akhirnya saya coba menyiasati, karena memang harus bertahan kan, nggak boleh juga nyerah pada keadaan gitu. Apa sih yang kira-kira masih bisa berjalan dan dia sustain gitu kan di pandemi ini gitu. Makanan, saya akhirnya berusaha untuk coba buat kue kering, nerima pesanan bikin bolu, bikin lapis legit dan lain sebagainya. Tentu Jackpreneur itu sangat membantu jangkauan bisnis saya gitu, karena dari beberapa contoh aja yang dekat ya gitu kan, membantu dari sisi minimal marketing, kemudian pengembangan usaha juga sangat membantu Jackpreneur. Khusus untuk wanita Indonesia dan pada umumnya untuk semua wanita ya, bahwa jangan berhenti untuk berusaha, jangan berhenti untuk berdoa ya, karena insya Allah dalam sekian banyak doa pasti ada salah satu yang diijabah Allah ya. Dan kita juga harus jangan menyerah Mbak, dengan kondisi seperti ini. Harus cepat berpikir dan cepat ambil langkah, kita mau apa, mau berbuat apa gitu ya.